Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aleza Radita Sironi dengan NPM 211506178 dari kelas IATA. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat rangkaian dan menjalankan kode program untuk membuat monitoring real time menggunakan sensor suhu DHT11 dan sensor ultrasonik. Yang kemudian hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, ini untuk alat yang digunakan atau rangkaian yang telah dibuat, yaitu sini ada sensor DHT11. Ini tersambung ke pin untuk yang positif, tersambung ke 3 volt. Kemudian untuk yang output tersambung ke pin digital yang kedua. Dan kemudian untuk pin negatifnya dia tersambung ke ground. Nah, selanjutnya ini node MCU. Kemudian untuk sensor ultrasonik ini jadi ada 4 pin, yaitu VCC, trigger, echo, dan ground. Nah, untuk VCC itu dia di node MCU tersambung ke 3 volt. Kemudian untuk pin trigger ini ada di D6. Kemudian pin echo ada di D7. Kemudian untuk pin ground itu ya tersambung ke ground. Nah, di sini kita menggunakan kabel jumper untuk ngejumper dari breadboard ke node MCU-nya. Nah, kemudian di sini ada LED. LED ini tersambung ke pin D0 di node MCU. Nah, di sini kita pasang juga kabel jumper untuk memberikan daya di kutub negatifnya. Jadi setelah semuanya tersambung menggunakan kabel jumper, node MCU-nya kita hubungkan menggunakan kabel micro USB, dan kemudian kita sambungkan ke port untuk upload kode programnya. Nah, ini untuk kode program rangkaiannya, yaitu di baris pertama sampai ketiga kita memasukkan library apa saja yang akan kita gunakan. Sini menggunakan ESP Wi-Fi, kemudian ESP HTTP client, dan DHT. Nah, kemudian kita define DHT pin-nya itu tersambung ke digital 2. Kemudian DHT type-nya menggunakan DHT11. Selanjutnya trigger pin tersambung ke D6, echo pin ke D7, dan LED ke D0. Nah, selanjutnya sini terdapat variabel DHT dengan argumennya itu DHT pin dan DHT type. Kemudian lanjut ke Wi-Fi client, ada pembentukan variabel nama client dan HTTP client dengan variabel HTTP. Kemudian terdapat ini inisialisasi host atau server yang digunakan, yaitu IP yang ada di laptop ini beserta dengan SSID dan password yang digunakan. Kemudian ada void setup, yaitu kode program yang hanya akan dijalankan secara satu kali. Jadi serial begin menggunakan serial begin yang 9600, kemudian akan dimulai DHT-nya. Kemudian di serial monitor akan di print connecting to nama SSID yang digunakan. Kemudian akan dimulai koneksi Wi-Fi-nya dengan argumen my SSID dan my password. Kemudian akan di print juga going into wireless connect. Selanjutnya ada kondisi di mana apabila Wi-Fi-nya itu tidak connect, maka serial print akan menampilkan titik. Selanjutnya ada serial print wireless connected dengan credential accepted connected to Wi-Fi. Jadi apabila dia sudah connect akan di print kalimat sebagai berikut. Kemudian ada pin mode. Jadi pin mode yang sini ada 3, yaitu untuk trigger pin sebagai output, echo pin sebagai input penerima sinyal, kemudian pin mode LED sebagai outputnya. Selanjutnya ada void loop. Ini kode program yang akan dijalankan berulang kali. Ada inisialisasi variabel
tipe datanya float, variabelnya itu H atau humidity. Jadi nilai humidity ini akan dibaca menggunakan fungsi dHT_read_humidity dan akan disimpan di variabel H. Kemudian float T untuk suhu, menyimpan nilai suhu yang akan dibaca melalui dHT_read_temperature dan disimpan di variabel T. Dan ada float duration, jarak. Kemudian ada digital write untuk trigger pin. Jadi kondisinya itu adalah low. Kemudian delay-nya itu 2 microsecond. Kemudian ada trigger pin high dengan delay-nya yaitu 10 microsecond. Kemudian ada trigger pin low. Kemudian ada durasi. Durasinya itu adalah nilai pulsa yang masuk yang berasal dari echo pin. Nah, itu kondisinya itu high. Dan kemudian sini ada rumus jarak. Rumus perhitungan jarak yang digunakan yaitu durasi akan dikalikan 0,034 dibagi 2. Kemudian ada kondisi isnan H atau isnan T. Jadi apabila salah satu ini tidak terkoneksi, maka akan ditampilkan valid to read from DHT sensor. Selanjutnya ada serial print yang akan menampilkan hasil pembacaan atau perekaman humidity, temperatur, dan jarak yang telah disimpan di variabel H, T, dan jarak. Nah, ada kondisi lagi yaitu apabila jaraknya kurang dari atau sama dengan 10, maka yang akan dijalankan yaitu digital write LED high. Jadi apabila jaraknya itu kurang dari 10 atau sama dengan 10, maka LED-nya akan menyala dan di serial monitor akan ditampilkan jarak terlalu dekat, segera menjauh. Dan kondisi lainnya yaitu apabila lebih dari 10, maka LED-nya akan mati dan menampilkan jarak aman. Kemudian untuk koneksi ke database, jadi kita di sini menampilkan start koneksi ke server. Kemudian kita inisialisasi port HTTP yang digunakan itu port 80. Kemudian ada kondisi apabila sudah terkonek ke portnya, maka akan ditampilkan connected to server. Kemudian sini ada client print, jadi dia yang menyambungkan ke database. Apabila sudah tersambung, maka di sini terdapat get, yaitu dia bisa menyimpan data. Jadi di sini kita bisa memasukkan data secara manual menggunakan URL yang kita buat di sini, yaitu ada get suhu load.php suhu. Nah, suhunya ini kita bisa masukkan nilainya ke variabel T. Kemudian kelembapannya juga bisa kita inputkan ke dalam variabel H. Dan jarak akan diinputkan juga ke dalam variabel jarak. Dengan hostnya itu adalah IP yang ada di dalam laptop ini. Dan delay-nya yaitu 2000. Baik, mungkin selanjutnya akan kita lihat di database-nya. Nah, sebelum ke database-nya yaitu phpMyAdmin, sini kita harus menghidupkan exampmp-nya dulu. Jadi di sini saya menghidupkan Apache dan MySQL. Kemudian kita membuka admin dari MySQL ini. Nah, di kelas kemarin kita hanya membuat 4 kolom yaitu ID, tanggal, suhu, dan kelembapan. Nah, untuk tugas ini ditambahkan tabel jarak. Jadi nanti nilai atau data-data yang terekam akan langsung masuk ke kolom-kolom di dalam tabel ini. Nah, selanjutnya kita lihat codingan dari server dan grafik yang kita gunakan. Nah, di sini ada 4 file. Yang pertama itu load.php. Jadi load.php ini dia yang menyimpan data. Jadi di baris pertama itu ada doctype HTML. Jadi kita menggunakan file HTML. Kemudian ada yang keempat ini PHP. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan dalam file ini adalah PHP. Kemudian terdapat akses OK. Jadi ini akan mencetak teks akses OK halaman web, dan itu akan ditampilkan apabila kita berhasil menginputkan data. Kemudian ada kondisi di mana if iset ini, if iset get kelembapan. Nah,
fungsi get yang ada 3 ini, ada get kelembapan, get suhu, dan get jarak. Itu dia akan memeriksa apakah parameter untuk kelembapan, suhu, dan jarak itu telah diterima oleh URL. Nah, selanjutnya variabel get ini dia akan menyimpan nilai kelembapan, suhu, dan jarak ke dalam variabelnya masing-masing, yaitu variabel data. Nah, kemudian ada echo as data ini, jadi dia akan mencetak nilai yang telah tersimpan ke dalam variabel, dan jika tidak mencetak maka akan ditampilkan data not received. Kemudian connect ke database. Nah, ini ada include koneksi.php. Jadi dia tersambung ke file koneksi.php. Jadi dia mengimport file koneksi.php yang kemungkinan besar berisi informasi koneksi ke database. Nah, kemudian ada di baris ke-31 ini ada kondisi di mana dia akan memeriksa apakah koneksi ke database itu sudah berhasil atau belum. Nah, jika belum berhasil, maka akan dicetaklah pesan kesalahan, yaitu connection failed. Selanjutnya di baris ke-35, dia akan membangun sebuah string SQL. Jadi insert into ini merupakan SQL yang digunakan untuk menyisipkan data. Nah, kemudian data itu akan diterima dari URL dan akan dimasukkan ke dalam tabel sensor yang ada di database tadi. Selanjutnya ada pengkondisian di baris ke-38. Ini fungsinya untuk mengeksekusi perdataan SQL di atasnya dan memeriksa apakah hasil eksekusi ini telah berhasil atau tidak. Apabila berhasil, maka akan ditampilkan new record created successfully. Dan apabila belum berhasil untuk di-inputkan, maka akan ditampilkan pesan error. Kemudian sini mungkin cukup untuk kode program block ini. Kita lanjut ke koneksi. Nah, ini merupakan bagian dari pengaturan koneksi ke database MySQL menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi yang pertama itu ada localhost. Nah, localhost ini merupakan variabel yang menyimpan alamat server database MySQL. Yang dalam hal ini localhost itu artinya server MySQL yang berjalan di perangkat yang sama dengan script PHP ini. Kemudian ada user sama dengan root. Itu merupakan variabel yang menyimpan nama pengguna. Dalam hal ini nama penggunanya adalah root. Kemudian ada password. Ini variabel yang menyimpan kata sandi di SQL. Kemudian ada DB name, yaitu database name. Jadi database name yang kita gunakan yang telah kita buat di phpMyAdmin yaitu IoT system. Kemudian ada di baris ke-8 ada con sama dengan MySQLi connect. Nah, ini merupakan baris yang mencoba untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan fungsi MySQLi_connect. Kemudian ada pengkondisian untuk memeriksa apakah koneksi ke database telah berhasil atau belum. Jadi jika koneksi gagal akan ditampilkan connection failed. Nah, baik. Selanjutnya kode program untuk index ini akan web yang akan menampilkan grafik hasil pembacaan mentoring suhu, kelembapan, dan jarak. Jadi mungkin yang ini akan saya jelaskan secara singkat saja. Di sini berisi HTML, kemudian ada JavaScript-nya juga. Jadi yang pertama itu pasti deklarasi doc type-nya, yaitu HTML. Nah, kemudian di bagian head itu merupakan informasi tentang dokumen yang digunakan. Kemudian ada URL yang digunakan untuk file JavaScript-nya. Dan inisialisasi script untuk menggambar grafiknya.
Kemudian ada script. Nah, script ini merupakan blok JavaScript. Jadi yang mengatur jam digital. Jadi dia mengatur tampilan jam digital dengan fungsi waktu. Nih, fungsi waktu yang ini. Dan juga mengambil data sensor secara berkala dari server menggunakan Ajax. Jadi nanti ini waktunya akan disesuaikan dengan real time, dan data yang diambil juga adalah data yang real time. Kemudian ada deklarasi variable chart. Sini var chart digunakan untuk menyimpan objek grafik yang akan digambar menggunakan high chart. Kemudian ada dokumen ready seperti di sini. Nah, fungsi dokumen ready ini dijalankan ketika dokumen sudah siap dan menginisialisasi grafik dengan konfigurasi tertentu. Kemudian ada block style. Mungkin di sini untuk styling dari grafiknya itu, jadi suhu itu nanti warnanya akan hijau, kemudian kelembapan itu warnanya akan biru tua, dan untuk jarak itu warnanya akan marun. Nah, untuk pengaturan waktu agar real time di sini menggunakan time zone offset dengan dengan rumusnya itu -2 dikali 60. Kemudian untuk selanjutnya untuk jam. Nah, ini blok untuk menampilkan jam digital. Jadi jam digital ini ini merupakan script yang akan menampilkan jam digital. Jadi fungsi ini akan langsung dijalankan ketika halaman indeks itu dibuka di browser dengan function dengan set intervalnya timestamp, kemudian waktu delay-nya itu 1000. Jadi fungsi ini yang dijalankan setiap detik. Jadi 1000 itu mewakilkan 1 detik. Nah, sini fungsi Ajax untuk menampilkan jam dengan mengakses file ajax_timestamp.php. Nah, fungsinya yaitu timestamp dengan mengakses file Ajax, URL-nya yaitu ajax_timestamp.php. Jadi apabila sukses, fungsinya ini apabila sukses fungsi dijalankan, maka datanya akan langsung terekam. Kemudian, nah di sini untuk styling jam digitalnya, mungkin stylenya akan sama dengan yang dijelaskan pada kelas sebelumnya. Selanjutnya ini ada untuk pengaturan letak dari jam digitalnya. Dia align-nya itu center, dan akan ada hours, minute, dan second-nya. Nah, kemudian ini ada kontainer. Kontainer yang dimaksudkan di sini adalah tempat grafik real time yang akan ditampilkan. Jadi yang menyimpannya itu adalah variable container ini. Selanjutnya ke live server data. Jadi ini kode program yang mengatur server. Jadi di sini tuh ada header-nya. Ini header-nya itu untuk memberitahu bahwa respon yang dikirim adalah dalam format JSON. Nah, sini teksnya JSON. Kemudian terdapat server name, username, password, DB name, port, sama count. Itu merupakan variabel.
yang berisi informasi koneksi ke server. Jadi server name itu localhost, username-nya root, password tidak ada, dengan database name-nya IoT system, port yang digunakan itu 3306, dan code-nya itu yaitu new MySQLi. Kemudian ada pengkondisian di sini ada if connect underscore error. Ini baris ini akan memeriksa apakah koneksi ke database berhasil atau tidak. Nah, jika gagal akan ditampilkan teks connection failed. Kemudian ada select from sensor, ini query SQL, digunakan untuk mengambil satu baris data terbaru dari tabel sensor dan mengurutkannya berdasarkan kolom ID secara terbalik. Nah, di sini variabel yang ditambahkan itu adalah variabel A. Ini mewakili jarak. Kemudian as result ini dia akan dieksekusi untuk menyimpan hasil dalam variabel result. Jadi semua hasil akan disimpan dalam variabel result. Kemudian ada kondisi di mana if result number underscore row lebih dari 0, nah itu dia memeriksa apakah ada data yang diambil dari database atau tidak. Kemudian jadi variabel x, y, z, a ini dia akan mengambil data hasil query dan menyimpannya ke dalam variabel x, y, z, a. Nah, tadi a itu ditambahkan sebagai jarak. Kemudian akan hasilnya itu akan disimpan dalam bentuk array. Array-nya itu ada red sama red 1. Jadi datanya itu diambil dari database. Kemudian ada echo JSON underscore encode. Ini jadi data dari variabel red itu akan dikonversi menjadi format JSON dan dicetak sebagai respon dari script. Kemudian yang terakhir ada close, dia akan menutup koneksi ke database setelah mengambil data. Nah, baiklah, mungkin kita langsung lihat ke grafik yang ada di web ini. Nah, di sini sudah dilakukan perekaman atau monitoring real-time sensor suhu, kelembapan, dan jarak. Jadi mungkin untuk saya kendala dari mengerjakan tugas ini adalah menyesuaikan jam digital yang ada di sini. Ini jam 20 dan jam yang ada di bawah grafik ini itu mungkin kendala saya. Jadi saya belum bisa untuk menyesuaikan jam digital yang ditampilkan dengan jam hasil perekaman dari grafik ini. Nah, tapi untuk perekaman datanya sudah berhasil dilakukan. Nah, ini sensornya masih berjalan sampai sekarang. Nah, ini untuk kelembapan sekarang yaitu 67. Kemudian suhunya 30 dan jaraknya itu 8. Nah, di mana jarak 8 ini lampu LED itu akan menyala. Nanti saya tampilkan videonya. Kita coba ini dijauhkan dulu sensornya. Nah, sensornya dijauhkan dari benda di sekitarnya sehingga dia jaraknya naik dan LED-nya mati. Nah, kemudian kita dekatkan lagi sensor ini terhadap objeknya. Nah, di sini terlihat bahwa jaraknya langsung turun ke 3. Dari 15 turun ke 3 dan otomatis lampu LED itu akan menyala. Ini sudah bisa melakukan perekaman data sensor suhu, kelembapan, dan jarak secara real time dan akan terus berjalan ini. Hanya saja untuk kesesuaian dari jam digital dan jam yang ada di grafik ini
belum bisa dimaksimalkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.